Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Apa kabar? Dan saya percaya kita semua selalu mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa pada saat ini. Mari siapkan diri kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan beberapa pengumuman bagi Anda, yaitu untuk Anda semua, Jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya, hadirilah doa pagi, God's Favor in Marketplace, karena kita akan bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober mulai pukul 6 pagi. Dan mari membawa setiap kerinduan maupun pergumulan Anda di dalam hadirat Tuhan dengan tidak jemu-jemunya. Kita akan berdoa mencari wajah Tuhan bersama-sama. Mengenai Zoom ID, Anda bisa mendapatkan kepada CG Leaders Anda atau melalui Instagram @GMSSBY. Selanjutnya, yang kedua, bergabunglah di dalam Jesus Parable Series dengan tema Domba dan Dirham yang Hilang, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober mulai jam 7 malam melalui Zoom dan YouTube channel GMS Surabaya bersama saya yang akan melayani kita semua. Dan selanjutnya untuk minggu depan, saya mengingatkan bahwa minggu depan adalah Minggu Diakonia dan Misi. Jemaat, saya berharap Anda bisa mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik. Dan mari saya undang kita semua, kita bisa berdoa, kita akan memulai ibadah kita dengan segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Saat ini ya Tuhan kami datang di hadirat-Mu untuk kami memuji, menyembah-Mu. Kami mau berdoa, sungguh-sungguh kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya melalui ibadah pada saat ini kami akan mengalami Tuhan secara pribadi. Kami rindukan kasih-Mu, kami rindukan lawatan dan jamahan-Mu. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan dan dikuduskan. Perbuatan
kembali kita akan terus menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus, nama yang berkuasa mengatas hidup kami di atas segala nama. Haleluya. Kami mau katakan Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Oh Tuhan, Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami diberikan
Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama, bagi nama Tuhan, nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa dalam hadirat Tuhan. Oh, Engkau tetap Tuhan. Kami tinggikan Engkau, oh, di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami, haleluya. Gereja kami, kota kami, kota kami, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Come on church. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan
pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Oh, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara kepada Dia. Seberapa banyak engkau rindu berjumpa dengan Dia. Seberapa banyak engkau mengandalkan Dia. Seberapa banyak engkau merasakan hormat, membutuhkan Dia dalam kehidupanmu. Engkau akan diberkati khususnya dalam perjamuan kudus ini. Tidak semua orang dapat menikmati persekutuan tubuh dan darah kecuali orang yang percaya kepada Dia. Karena itu buang segala kepahitan, kegeraman, kebencian, kemunafikan. Datang kepada Dia dan katakan berseru kepada Dia, I love you Jesus. Engkau tumpuan harapan kami. Terima kasih untuk setiap rencana dalam hidup kami. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir secara spesial pada perjamuan kudus ini. Untuk sebagai bukti kami membutuhkan Engkau, kami mengasihi Engkau, karena tidak ada Allah lain selain Engkau. Kuatkan dan teguhkan hati pikiran kami. Dan biarlah kerajaan-Mu datang di hati kami. Sehingga hati kami penuh damai dan sukacita. Ampuni kalau selama ini kami memendiri sendiri. Ampuni kalau selama ini kami tidak percaya akan setiap janji-Mu. Karena kami kurang sabar, kurang tekun. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami memiliki harapan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru. Untuk kami dipulihkan, untuk kami berjalan di dalam ketaatan. Untuk menerima anugerah yang berlimpah. Karena Tuhan, kuduskan hati pikiran kami
Setiap roti dan anggur, kudusnya hamba-Mu akan memperjam kudus ini. Beracara Tuhan, nyatakan pesan-pesan-Mu kepada kami semua. Kami diberkati melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, Are you, Lord Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy. Hallelujah. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Sungguh patut kita bersyukur. Kita punya Allah yang mengerti, yang peduli atas kehidupan kita. Semuanya sudah diatur pada waktu kita masih dalam kandungan, sudah direncana yang terbaik. Tapi sering dalam perjalanan hidup ini kita tidak taat. Kita sering menyimpang dari jalannya. Padahal jalannya adil dan benar. Dan Dia selalu membuka jalan. Biarlah
pada masa sukar karena pandemi saat ini. Banyak orang menyintai dan mengasihani diri sendiri. Iman mudah goyah, khawatir, takut. Tapi hiduplah di dalam kebenaran. Percaya bahwa semuanya sudah di dalam rencana Tuhan. Diberikan tepat pada waktunya. Saat kita butuh dan kita siap. Ingatlah bahwa Kristus telah mati untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Itulah tujuan Kristus. Karena itu mampukan hidup kita bagi Kristus. Dan bukan untuk diri sendiri. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kita sudah dibeli dengan darah yang sangat mahal dan lunas. Kita adalah milik Tuhan. Kristus rela berkorban, mati bagi kita. Agar kita berbuat lebih banyak lagi bagi Kristus dan bagi orang lain tanpa beda-bedakan. Ingatlah kasih yang sempurna, kasih agape. Kristus mau mati menanggung segala dosa kita dan membebaskan kita dari dosa dan maut. Kristus mati menanggung hinaan. Yang kita timpakan pada dirinya dengan dosa kita. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yaitu dengan dosa, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Kristus telah mati supaya kita hidup untuk Kristus. Dia datang untuk tidak dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Jadikan engkau pelayan-pelayan Tuhan. Dia rela mati untuk membebaskan kita dari kesenangan sesaat, yaitu dosa. Supaya kita menikmati sukacita dan damai yang kekal yang sudah disediakan bagi yang percaya. Karena itu, kasih Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Juga kasih sama semua orang seperti dirimu sendiri. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan tamak, jangan ambisi, tapi perhatikan kebutuhan orang lain. Apa yang kita tabur, pada saatnya kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Beri yang terbaik kepada Tuhan dan sesamamu. Jerih payahmu tidak sia-sia. Pasti engkau akan mendatangkan keberhasilan. Tuhan selalu menyertaimu. Jangan takut, jangan khawatir apapun yang terjadi. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Tuhan sudah buka hal yang baru. Untuk musim yang baru. Khususnya untuk tahun depan ada hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Kali itu siapkan dirimu. Mari kita berdoa. Semua tutup mata. Tuhan ampuni kalau selama ini kami masih egois. Takut khawatir akan masa depan. Tidak sabar. Dan tidak memberi yang terbaik untuk engkau, untuk orang lain. Karena kami masih berhitung untung rugi ya. Tuhan kami mau sungguh bertobat. Hidup dipimpin Roh Kudus tidak lagi menurut keinginan daging kami. Tapi berubah. Menghasilkan buah-buah roh yang baik. Mampukan Roh Kudus kami menghasilkan buah-buah roh. Dan kami mampu, kami bisa berbuat untuk itu. Terima kasih Tuhan. Untuk segala pengorbanan, penyertaan, rencanamu dalam hidupku. Mampukan kami untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami mau mempertanggungjawabkan apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami dengan maksimal. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat roti yang satu ini. Tidak ada yang memisahkan kasih Kristus saudara dengan dia. Pegang erat-erat dia. Pegang erat-erat firman. Pegang erat janji Tuhan. Perkatakan firman siang dan malam. Engkau akan diberkati. Percaya bahwa ada perubahan dalam hidupmu. Percaya bahwa dengan engkau makan roti ini. Berarti engkau setuju berikrar sesuai amanat agung. Untuk engkau pergi dan memberi Injil. Mulai dari keluargamu, mulai dari tetanggamu dan sahabat-sahabatmu. Kalau engkau percaya.
Sidang kasih Tuhan bukan roti yang kita ucap syukur, kita pecah-pecahkan ini pada persekutuan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih. Angkat gelas yang berisi anggur dengan tangan kanan, letakkan tangan kirimu dadamu. Yakinlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi engkau. Kalau Allah di pihakmu, siapa lawanmu? Corona, sakit, penyakit, kesulitan apapun, pencobaan, engkau akan menang dan tampil lebih dari pemenang. Sidang kasih Tuhan, bukankah cawan mengucap syukur yang di atas kita mengucap syukur adalah benar persyukuran darah Kristus. Haleluya, mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita doa sekali lagi. Tuhan, Perjamuan Kudus ini sudah selesai, tapi kami tetap akan menikmati fellowship yang indah dengan Engkau. Kami jadi pemuji penyembah yang benar. Urapi kami sekalian untuk kami tetap memiliki semangat, daya juang, ketekunan untuk tidak pernah menyerah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami semua. Terima kasih buat lawatan-Mu, jamahan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang memulihkan setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan, menaikkan doa syafaat kami. Kami percaya Engkau turut campur tangan ya Tuhan bagi kota tercinta, bagi negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya akan terjadi pemulihan untuk segala aspek kehidupan kami, akan terjadi pemulihan juga bagi Indonesia. Tuhan, kami berdoa melepaskan berkat bagi jajaran kepemimpinan di Indonesia ini, dari Presiden Jokowi, wakilnya beserta setiap kabinet dan jajaran pemerintahan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan, pulihkanlah juga perekonomian negara kami, dan itu juga kami percaya bahwa sejahtera kota adalah sejahtera kami juga. Kami rindu sebagai anak-anak Tuhan, kami terus dipakai Tuhan, diurapi, dan kami juga boleh menjadi dampak yang luar biasa. Kami turut mendoakan ya Tuhan, agar semua penyebaran pandemi COVID-19 ini akan segera terhenti. Dan kami percaya oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa, kami terus akan mengandalkan Engkau selalu. Tuhan, Kau yang menjamah setiap kehidupan kami, dan kami juga bersyukur pada saat ini, saat kami beribadah, kami juga diberikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami naikkan ini sebagai bentuk ucapan syukur kami. Segala bentuk kecintaan kami hanya kepada Engkau. Inilah yang bisa kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau senantiasa mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan pertolongan bagi setiap kami. Engkau menguatkan setiap kehidupan kami. Engkau juga menjauhkan tubuh kami dari segala bentuk sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah. Ibadah minggu ini buat saudara-saudara yang ada di GMS Surabaya. Saya sungguh bersyukur bahwa di tengah-tengah pembatasan yang ada, kita tetap bisa terima firman Tuhan, tetap bisa beribadah. Maka mari kita semangat dan tetap kuat dalam Tuhan. Sekalipun kita ini geraknya terbatas, tapi kuasa Allah tidak terbatas. Firman-Nya tidak terbatas. Karena itu kita semua sama-sama untuk terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu itu akan tinggal tetap. Pada hari ini Tuhan, kami sungguh merindukan sesuatu yang kekal, yang abadi dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman-Mu. Itu sebabnya kami memohonkan Roh Kudus bekerja pada hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, sehingga hamba-Mu oleh karena pertolongan Roh Kudus saja boleh menyampaikan kata-kata yang bersumber berasal daripada pewahyuan Roh Kudus. Dan setiap kami boleh sambut firman Tuhan dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ya Tuhan ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Kami siap terima berkat besar, tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Pada satu malam, ribuan tahun yang lalu, di satu wilayah di Timur Tengah, seorang raja masuk ke kamar tidurnya dan kemudian berbaring untuk istirahat. Selama ini, menurut pengakuannya sendiri, si raja ini mengatakan bahwa hidupnya selama ini tenang-tenang saja. Katanya dia diam di istananya dengan tenang, hidupnya pun tenang. Tanpa dia ketahui, pada malam itu, hidupnya akan dijungkir balikkan dengan sedemikian drastisnya yang dimulai dengan satu mimpi. Nah, mimpinya ini bukanlah mimpi buruk seperti apa, tapi dia bermimpi melihat satu pohon yang tumbuh tambah hari, tambah kuat, tambah besar, tambah tinggi, sehingga katanya mencapai langit. Dan saking tingginya pohon tersebut, seluruh dunia bisa melihat pohon itu. Dan menurut mimpi tersebut, binatang-binatang itu berkumpul di bawah pohon dan hidup dari pohon tersebut. Kemudian segala burung itu mampir di pohon tersebut dan tinggal di situ, makan di situ, karena katanya buahnya itu bagus-bagus dan banyak sekali. Jadi ini pohon yang menjadi keberkatan bagi seluruh dunia. Lalu kemudian dalam mimpi tersebut, katanya seorang malaikat muncul dan menyuruh menebang pohon tersebut. Pohon itu ditebang dan kemudian disisakan katanya tunggulnya. Sedikit batang disisakan, diikat dengan rantai. Nah, lalu kemudian katanya sampai 7 tahun kemudian pohon itu kemudian bisa bertumbuh kembali. Nah, si raja terbangun dari tidurnya. Kemudian dia panggil semua penasihatnya untuk menjelaskan arti mimpi tersebut. Nah, nama raja itu adalah Nebukadnezar. Kerajaannya adalah Babilonia, yang pada waktu itu adalah kerajaan paling besar, paling kuat di seluruh dunia. Superpower satu-satunya pada waktu itu. Nah, kisah mimpi ini dicatat di Daniel pasal 4. Daniel ini dipakai oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi raja tersebut. Menurut penafsiran dari Daniel, pohon itu ternyata adalah Raja Nebukadnezar sendiri. Dia akan menjadi gila, seperti binatang, akan dirantai, dibiarkan tinggal di padang rumput, dan akan hidup seperti binatang, yaitu akan makan rumput. Setelah 7 tahun berlalu, dia akan menjadi sadar dan akan dikembalikan lagi menjadi sebagai raja. Nah, tapi ada syaratnya supaya perubahan itu dan pemulihan itu terjadi. Dan itu ternyata digenapi setahun kemudian. Nebukadnezar menjadi gila dan akhirnya dirantai seperti binatang selama 7 tahun. Dia dibiarkan di padang gurun dan padang rumput maksud saya, dan kemudian dia itu makan rumput. Jadi bayangkanlah seorang raja superpower paling kuat pada zaman itu akhirnya terpuruk sedemikian rupa dan kemudian hidup seperti binatang. Setelah 7 tahun oleh kemurahan Tuhan, Nebukadnezar akhirnya menjadi sadar dan kemudian dipulihkan. Bahkan menurut pengakuan dia, kejayaannya, kekuatannya, kemuliaannya itu tambah besar dibandingkan dengan sebelum dia kena krisis tersebut. Nah, di akhir pasal 4, dalam kesimpulannya, Nebukadnezar ini memberitahu kepada kita apa pelajaran yang dia dapat dari pengalaman tersebut. Mari kita buka dan baca Daniel pasal 4 ayat yang ke-37. Daniel 4 ayat 37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudara terkasih, pelajaran utama dari kisah ini adalah tentang kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin yang memiliki kuasa begitu mutlak seperti Nebukadnezar harus belajar satu hal yang mendasar tentang karakter seorang pemimpin. Nah, ketika kita bicara soal kepemimpinan, kita bicara bukan saja kepada para CEO, para presiden direktur, kepada para manajer, tim leader saja. Semua kita adalah pemimpin. Kalau di tempat kerja, saudara-saudara adalah seorang anggota tim sekalipun. Saudara bilang, saya anggota tim Pak, bukan seorang tim leader. Tetap saja Anda seorang pemimpin. Paling tidak Anda memimpin di rumah kalau Anda punya anak.
Kalau Anda mengatakan, ya Pak, saya ini adalah anak Pak, di rumah pun saya adalah bukan kepala, bukan pemimpin, di kantor pun saya juga bukan seorang pemimpin. Mungkin Anda pemimpin di gereja, memimpin tim, memimpin suatu komsel, CG, ataupun Pak, saya juga di CG cuma anggota Pak. Paling tidak Anda tetap seorang pemimpin, yaitu memimpin diri sendiri. Jadi maksud saya, apa yang kita bicarakan pada hari ini berlaku untuk semua orang. Ya. Nah, begini pelajarannya dari kisah Nebukadnezar di Daniel pasal 4. Kalau Anda ingin memimpin dengan baik, di kantor lah, di gereja lah, di rumah lah, di komsel Anda masing-masing, ada satu karakter yang diperlukan, yang menonjol di atas semua karakter yang lain, yaitu kerendahan hati. Fondasi mendasar dari karakter seorang pemimpin adalah kerendahan hati. Saudara perhatikan, Nebukadnezar itu berkata begini di Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 30. Perhatikan kata-katanya ya. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Maksudnya mimpi tersebut terjadi. Ayat 29. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel. Perhatikan istana Raja Babel pada zaman itu adalah satu istana yang seperti satu taman. Itu namanya Taman Gantung Babilonia, tercatat sebagai salah satu dari 7 keajaiban dari dunia kuno. Jadi ini istana yang sangat amat indah, sangat amat megah. Ayat 30 berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Bahaya terbesar seorang pemimpin bukanlah masalah atau hambatan yang muncul dalam pekerjaannya atau dalam pelayanannya. Bahaya terbesar bagi seorang pemimpin justru muncul ketika dia berhasil, seperti Nebukadnezar. Dan bahaya tersebut adalah kesombongan. Nebukadnezar menjadi sombong dan merasa diri hebat. Nah, jadi dari atas istana katanya, dia lihat ke kota. Ya. Saudara perlu tahu bahwa gerbang daripada kota tersebut itu sudah digali, sekarang ada di salah satu museum di Eropa. Itu gerbang yang sangat amat indahnya, bukan main, gerbang Istar namanya. Kemudian kota begitu megah, istana yang menjadi pembicaraan orang-orang di seluruh dunia. Jadi dari secara manusiawi, maka Nebukadnezar melihat ini semua hebat sekali, dan ini karena siapa? Karena saya, tanpa sadar dia sudah jatuh. Jadi saudara-saudara sekalian, orang bisa jatuh kepada kesombongan tanpa disadari. Dia tidak sadar, dia sudah sombong. Nah, untuk menjadi sombong itu mudah sekali. Tidak perlu berbuat apa-apa, tidak usah hasilkan apa-apa saja, orang sudah bisa sombong. Kira-kira 2 bulan lalu, kapten tim Manchester United, Harry Maguire, itu pergi jalan-jalan ke satu pulau di Laut Tengah, namanya Pulau Mykonos, di negara Yunani. Nah, nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas kemudian dia punya masalah dengan kelompok orang dan kemudian dia berkelahi. Nah, ketika polisi datang dan menangkap dia, ini kata-kata dari Harry Maguire. Coba dengarkan ya. Kalian tidak tahu saya siapa ya? Saya adalah kapten tim Manchester United. Cuma bisa nendang bola aja, udah merasa diri paling hebat. Dan bertanya, kamu kenal saya? Jadi ketawainlah dia, saudara. Kenapa? Manchester United kalah mulu soalnya. Ya. Sombong itu sudah ada dalam diri kita. Maksud saya, orang tuh nggak perlu apa-apa. Nggak perlu proses, nggak perlu sekolah dulu untuk jadi sombong. Ya. Dari kecil, kita sudah bisa sombong. Nggak punya apa-apa aja, bisa sombong. Apalagi kalau ada sesuatu keberhasilan. Itu lebih bahaya lagi. Sebaliknya, kerendahan hati adalah sesuatu yang harus dikembangkan, yang harus dipupuk, sesuatu yang harus dijaga terus-menerus. Baru dia bisa ada. Nah, sudah perhatikan Nebukadnezar ya. Supaya dia bisa belajar rendah hati dan mengakui Tuhan, dia mesti dihancurkan secara total. Nggak hancur setengah-setengah. Dia mesti sampai remuk menjadi seperti binatang. Ya.
Dan itu pun harus 7 tahun. Barulah proses itu bisa selesai. Bukan 7 bulan, apalagi 7 hari. Jadi ini suatu proses yang makan waktu lama sekali. Dan saya katakan tadi, dengan gampang sekali kita bisa menjadi sombong, apalagi kalau kita punya suatu pencapaian tertentu. Saya baca di satu majalah, saudara sekalian, satu artikel tentang orang-orang yang diberikan kekuasaan dan bagaimana mereka semua itu berubah. Ya. Manusia itu berubah ketika dia punya kekuasaan, punya kedudukan, punya harta, atau punya sesuatu yang lain yang bisa dia banggakan. Nah, saudara terkasih, kita ini bicara soal kerendahan hati. Dan saya ingin mengatakan bahwa there is beauty in humility. Ada keindahan di dalam kerendahan hati. Ada daya tarik yang begitu besar dalam kerendahan hati yang seringkali nggak disadari oleh banyak orang. Ya. Nah, ini bisa terlihat ketika saudara lihat orang-orang hebat. Saudara merasa lebih dekat sama yang mana? Sama yang sombong atau sama yang rendah hati? Maka saudara-saudara menemukan sekarang ini banyak orang sekarang itu menyadari hal ini, pentingnya kerendahan hati. Sehingga para pemimpin itu suka mengatakan betapa mereka rendah hati. Saya baca lagi satu artikel, saudara sekalian, interview dengan salah satu calon presiden di satu negara besar yang kemudian akhirnya menjadi presiden. Ya, si wartawan bertanya begini, Anda tidak dikenal sebagai orang rendah hati. Jadi saya ingin tahu. Langsung dipotong sama si capres tersebut. Dia berkata begini, saya rasa saya orang yang sebenarnya sangat amat rendah hati. Anda saja tidak tahu betapa saya ini rendah hati. Nah, itu dia saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, terkadang kita ini suka merasa begini. Yang namanya pemimpin itu harus tegas, harus keras. Ya, benar harus tegas. Tapi seringkali kita salah. Salahnya apa? Kita menyamakan ketegasan dengan kesombongan. Ya. Dan kerendahan hati disamakan dengan suatu kelemahan. Kita suka menganggap kerendahan hati itu sebagai sesuatu kelemahan. Jadi kesannya itu orang bisa diatur, orangnya itu lembek, serba tidak pasti. Itu bukan kerendahan hati. Itu adalah mitos tentang kerendahan hati. Berbeda sekali, ya. Kerendahan hati itu bisa tegas, bisa mantap. Orang bisa tegas dan mantap, tapi rendah hati. Orang juga bisa tegas dan mantap, tapi sombong. Nah, di dalam gereja, dalam konteks pelayanan, Tuhan Yesus mengajar begini di Markus pasal yang ke-10. Ini ayat biasa kita bacakan, ayat 42 sampai 45. Coba kita lihat ya. Markus 10, 42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras dan atas mereka. Ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tanda kerendahan hati. 44. Dan barang siapa ingin menjadi orang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Rendah hati. 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tanda kerendahan hati. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pengajaran Tuhan Yesus ini kemudian diambil oleh satu orang dan dijadikan sebagai sesuatu istilahnya apa? Teknik manajemen, gaya manajemen yang namanya servant leader, pemimpin yang adalah pelayan, yang cukup dipakai di mana-mana. Tapi saudara-saudara menemukan bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan tadi itu soal kerendahan hati dan kepemimpinan yang menghamba, ternyata ya tadi saya katakan jadi berkat di luar gereja. Ya. Di dalam artikel di Wall Street Journal tanggal 9 Oktober tahun 2018, judulnya begini artikelnya. The best bosses are the humble bosses. Ternyata bos-bos yang terbaik adalah bos-bos yang rendah hati. Justru mereka yang mencapai banyak sebagai pemimpin, justru ciri khasnya itu apa? Rendah hati. Ketika dia rendah hati, anak buahnya itu akan mendukung dia dan bekerja sebaik-baiknya. Ketika dia sombong, hasil itu tidak terjadi. Sehingga sekarang perusahaan-perusahaan itu ketika mencari seorang untuk memimpin tim, syaratnya itu apa?
rendah hati, ada tesnya lagi, ya, rendah hati. Ya. Gimana cara taunya? Selain tes, resepsionis ditanya, itu tadi yang mau cari kerja waktu masuk itu gayanya gimana? Gaya sombong-sombong atau sok-sok enggak? Kalau sombong sok-sok, habis. Nah, saudara terkasih, jadi itulah keindahan daripada kerendahan hati, saudara sekarang. Dan itu sesuatu yang luar biasa, patut kita capai. Mari sekarang kita bicara bagaimana cara seorang mengembangkan kerendahan hati. Baik di dalam pelayanan, dalam pergaulan, di kantor, ataupun di rumahnya. Ya. Nomor satu, saudara sekalian, rendah hati adalah begini. Segala sesuatu bukan mengenai saya, tetapi Tuhan. It's not about me. Begitulah kira-kira, okay? It's not about me, but it's about God. Ya. Jadi kalau saya lakukan sesuatu dan saya berhasil, yang dipuji itu adalah Tuhan. Kalau ada yang dipermuliakan, itu adalah Tuhan. Yang menjadi pembicaraan, pusat perhatian adalah Tuhan. Ya. Saya ini cuma alat. Saya cuma keledai. Ya. Nah, Nebukadnezar diingatkan akan hal itu. Tapi dia miss, dia nggak lihat. Ya. Saudara perhatikan kata-katanya ya. Saya ulang tadi yang saya baca. Ayat 28 sampai 30. Ya. Atau saya baca 30 aja ya, 30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Perhatikan ya, aku. It's all about me. Jadi di awal kisahnya, bagi Nebukadnezar, kata-kata yang muncul adalah aku. Tapi di akhir pasal 4, ngomongnya beda. Dia. Ya, dia belajar kerendahan hati. Nah, saudara bandingkan dengan Daniel ya. Ketika dia dipanggil pertama kali oleh Nebukadnezar untuk menafsirkan mimpi itu di pasal 2. Di pasal 2 ditanya oleh Nebukadnezar ayat 26. Kamu sanggup enggak? Beritahu kepada saya mimpi saya apa dan menafsirkannya. Ini jawaban daripada Daniel. Pasal 2 dari Daniel ayat 27. Daniel menjawab katanya kepada raja. Ya. Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Okay. Jadi bukan saya yang menafsirkan, tapi Allah yang akan memberitahukan kepada raja melalui saya. Nah, kenapa semua keberhasilan itu mesti dikaitkan dengan Tuhan? Karena Dia itu adalah sumber kekuatan, sumber keberhasilan. Saudara sekalian, begini pesan kepada Nebukadnezar di dalam pasal 4 ayat yang ke-17. Titah ini adalah menurut keputusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus supaya orang-orang hidup tahu bahwa, perhatikan, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil pun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Bukan soal siapa-siapanya, tapi Tuhannya. Lalu kemudian ayat 25, bagian terakhir saya bacakan ya. Ayat 25. Yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 26 diulang. Bagian terakhir ya. Bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, yang punya kekuasaan bukan manusia, tapi sorga. Allah sendiri. Manusia itu hanya dititipkan kedudukan, kekuasaan, posisi untuk sementara. Karena itu dia nggak boleh sombong. Apapun kedudukannya, setinggi apapun kedudukannya. Nah, hal ini berlaku tidak hanya buat kedudukan. Ini berlaku buat segala hal. Ini berlaku buat hartamu. Ini berlaku, saudara sekalian, untuk kekuasaanmu, untuk kedudukanmu. Semua yang kita miliki itu cuman titipan. That's it. Ya. Nah, saudara perlu tahu bahwa kerendahan hati itu melanggengkan kepemimpinan. Karena begini kata Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau kita lihat orang tinggi hati,
kita sudah tahu. Gak lama lagi orang ini akan jatuh. Nah, saudara sekalian, it's not about me. Yang kedua, kerendahan hati itu muncul ketika kita menyadari dan menerima keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan diri kita. Kerendahan hati muncul ketika kita menyadari dan menerima keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan diri kita. Jadi saya perlu sadar bahwa ada hal tertentu yang di luar pengetahuan saya. Ada hal yang saya nggak tahu. Saya perlu menyadari ada hal tertentu yang orang lain bisa, saya nggak bisa. Tidak ada orang yang maha tahu dan maha bisa di dunia ini. Kalau ada orang semuanya serba bisa, biasanya dia biasa-biasa aja. Dia nggak akan menonjol kalau yang serba bisa itu. Ya. Nah, menerima keterbatasan bukan berarti nggak mau maju loh ya. Wah, udahlah segini aja. Bukan sama sekali. Ya. Tapi saya ingin mengatakan begini, saudara sekalian. Kita ini nggak akan bisa mengubah sesuatu kalau kita nggak terima dulu. Ya. Saya terima kekurangan saya, maka saya bisa mengubahkan kekurangan saya. Ya. Tapi saya juga menyadari sepintar-pintarnya saya, sehebat-hebatnya saya juga manusia yang bisa salah. Ya. Tiap kali Julius Caesar kembali ke Roma setelah menang perang, dia selalu minta adakan parade kemenangan. Paradenya itu sehari penuh loh, ya. Nah, tujuan Julius Caesar cuma satu. Dia ingin warga Roma tahu dan menyadari, mengakui betapa hebatnya dia. Jadi parade, oke? Jadi demikianlah tentara lewat, kemudian tim kemudian tawanan lewat, rampasan perang semua lewat. Terakhir Julius Caesar naik kereta kuda dengan 3 kereta putih itu masuk jalur ya. Nah, di belakang dia itu berdiri satu orang yang memegang mahkotanya. Ya, mahkota daun dari emas. Nah, si budak ini itu berdiri demikian dan dia pegang itu mahkota. Tapi dia punya tugas yang lain. Apa itu? Dari waktu ke waktu dia harus bisik kepada Julius Caesar. Bisiknya apa? Ingat, Anda juga manusia. Ingat, Anda juga manusia. Ya. Maka saya menyadari kekurangan saya, keterbatasan saya, karena itu saya bersedia menerima kritik. Kritik itu tidak tabu, saudara sekalian. Sekalipun nggak gampang, ya. Tapi saudara perlu dengar, banyak orang jatuh karena tidak bersedia menerima kritik dan masukan dari orang-orang lain. Saudara tahu namanya petinju Andy Ruiz Jr. itu bikin heboh karena mengalahkan satu petinju Inggris namanya Anthony Joshua. Nah, Andy Ruiz ini sebenarnya tidak harus melawan Joshua. Dia ini dipilih karena yang satunya mendadak nggak bisa. Jadi dia cuman petinju pengganti, disuruh naik ke ring. Ternyata dia menang. Nah, begitu menang itu, si Anthony Joshua bilang gini, saya minta tanding ulang setengah tahun kemudian. Nah, saudara terkasih, akhirnya mereka tanding ulang. Dan di situ itu si Andy Ruiz itu kalah habis-habisan. Kenapa dia kalah? Saudara tahu dia muncul di ring itu dengan badan yang overweight, kegemukan. Sebab ternyata habis menang kemarin, dia bukannya latihan beneran karena mau tanding lagi. Enggak, dia cerita sendiri. Papa saya kasih saya nasihat. Lu jangan pesta melulu, jangan makan-makan melulu. Pelatihnya sudah marah-marah, lu kenapa sih nggak pernah latihan? Dia bilang, saya mau enjoy semuanya. Nah, setelah demikian dia bilang gini, saya rasa kita mulainya itu sudah telat, dia bilang. Mulai latihannya telat. I should have listened to them. Setelah kalah dia baru ngaku, mestinya sih saya dengerin sih nasihat daripada orang tua saya. Saudara terkasih, Nebukadnezar dikritik oleh Daniel dan dikasih perintah, kamu mesti begini-begini. Dia nggak melakukan. Akibatnya kena. Nah, jadi saudara sekalian, saudara mesti perhatikan beberapa hal yang bisa membawa kita untuk memahami kekurangan diri kita. Nomor 1, refleksi. Merenung. Orang mesti berani melihat ke diri sendiri dan bertanya apa yang kurang dalam diri saya. Yang kedua, saudara sekalian, orang perlu mendengar firman Tuhan. Terima firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah seperti cermin. Buat kita bisa melihat siapa diri kita dan kekurangan kita. Saudara sekalian, itu enggak enak. Ya. Dan kita harus bersedia terima kritik. Kritik itu enggak enak sekali.
Karena kita sadar bahwa ternyata yang tahu kelemahan dan kekurangan saya bukan cuma saya. Orang lain pun tahu. Dan bukan saja tahu. Orang lain itu bisa saja memakai pengetahuan dia, informasi akan kelemahan saya, kekurangan saya untuk menjatuhkan saya. Itu nggak enak. Tapi saudara saya, beberapa orang seperti Nebukadnezar, itu mesti kena batunya dulu. Alami kesusahan, dia baru kemudian akan belajar rendah hati. Yang demikian ini nggak enak, saudara-saudara sekalian. Ya. Yang demikian ini akan membuat kita mesti alami dulu babak belur. Kan nggak harus begitu. Ya. Jadi karena itu mari kita belajar, saudara sekalian, untuk kita bersedia lakukan hal-hal tertentu yang bahkan mungkin di luar tugas kita, tapi seperti Tuhan Yesus yang begitu rendah hati dan bersedia cuci kaki murid-muridnya. Padahal mestinya dia itu sebagai guru dan Tuhan tinggal duduk saja, kakinya mestinya dicuciin. Tapi dia bersedia merendahkan diri. Saudara dan saya perlu melihat contoh kepada Kristus dan belajar dari dia, karena kata-kata Tuhan Yesus itu luar biasa. Belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan sentosa. Jadi dalam kali ini, saudara sekalian, tema bulanan adalah supaya kita bertumbuh, saudara sekalian, bertumbuh dalam pelayanan kita, bertumbuh dalam kepemimpinan kita. Mari kita tiru dan perhatikan contoh daripada Tuhan Yesus. Saudara tahu Nick Walenda adalah pejalan kawat yang paling terkenal di dunia. Tahun 2012, 2013, dalam 2 tahun berturut-turut itu, dia itu jalan di atas kawat melewati satu, yaitu air terjun Niagara. Yang kedua, Grand Canyon. Nah, matanya ditutup ya, saudara sekalian. Ya. Yang nonton itu 1 miliar orang, jumlah penonton gabungan. Tapi Nick Walenda juga seorang anak Tuhan yang sangat amat taat. Nick ini setiap kali selesai lakukan performance dia yang luar biasa itu akan menunggu sampai penonton habis, terus wartawan sudah pergi, lalu dia akan lakukan sesuatu. Apa itu? Dia akan buang sampah. Jadi penonton kan banyak sekali, sekian ribu orang, sampahnya banyak. Dan Nick dan timnya itu kemudian turun, pungutin sampah, bersih-bersih semuanya. Nah dia sadar, dia berkata, dia akan selalu digoda oleh kesombongan. Kenapa? Karena bayangkan ratusan juta orang ngeliatin kita, kayak apa rasanya? Dan itu dia bilang dia berbahaya buat saya. Dia berkata begini, ketika saya bersih-bersih sampah di arena, saya sebenarnya sedang membersihkan diri saya. 3 jam membersihkan sampah itu bagus buat jiwa saya. Setelah dipelototin begitu banyak orang, saya perlu jaga diri saya. Saya harus ikut bekerja seperti orang lain, termasuk memungut sampah. Sebagai pengikut Kristus, saya melihat Tuhan Yesus membersihkan kaki orang lain. Jadi ketika saya melakukan ini, saya lakukan karena kalau saya tidak melayani orang lain, saya hanya akan melayani ego saya sendiri. Dan kalau itu terjadi, kejatuhan tidak lama lagi. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar makin hari semakin rendah hati. Seperti Kristus adalah rendah hati. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Adakah saudara di sini pada hari ini, dalam ibadah ini di rumah masing-masing, saudara merasa saudara butuh didoakan? Izinkan saya berdoa buat saudara sekalian. Saudara-saudara yang perlu kekuatan Tuhan, tapi juga memerlukan suatu jamahan Tuhan, saya ajak kita semua sama-sama di tempat saudara masing-masing untuk boleh bangkit berdiri, kita akan berdoa ya. Terima kasih Bapa Surgawi hari ini. Untuk pelajaran yang luar biasa ini, kami menyerahkan diri kami semua ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan, Engkau boleh mengajar kami, memampukan kami untuk belajar, menguasai diri kami, dan belajar merendahkan hati kami. Hamba berdoa pada saat ini untuk setiap orang yang dalam pergumulan dan dalam sesuatu tekanan yang begitu berat, supaya Tuhan berikan kekuatan kepada setiap kami untuk boleh menjadi pemenang. Biar kami tetap kuat, dan bahkan saatnya nanti terobosan terjadi. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, dan jamah kami masing-masing, di rumah masing-masing. Tuhan tahu kami ada di mana, masalah kami apa. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakanlah kekuatan-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan atas setiap kami yang sedang bergumul dengan masalah hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu atas kami semua. Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Di dalam nama Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin.
Segala puji, hormat, syukur, terima kasih kalau Engkau menyertai sepanjang minggu. Dan pada hari Sabat ini kami boleh mendengar firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami untuk Engkau melaksanakan apa yang menjadi Bapa dan berhasil apa yang menjadi titahnya dalam hidup kami. Pada minggu-minggu datang kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu dan kehendak-Mu yang terbaik, yang terindah. Kami melibatkan Engkau dalam setiap aspek hidup kami. Berikan kami urapan yang khusus, roh hikmat, agar mereka dengan tenang, dengan sabar, dengan tekun untuk kami mengandalkan Engkau dan membuat kami berhasil. Berkati setiap keluarga-keluarga yang mendengar firman ini, yang ada dapat mereka masing-masing. Berkati rumah tangga keluarga mereka, hidup rukun dan bahagia. Berkati pekerjaan mereka, keuangan mereka, masa depan mereka, studi mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan. Berkati juga hindarkan dari segala macam virus corona dan sakit bawaan apapun Engkau sembuhkan. Kebutuhan cukupkan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan membuat jalan yang baru untuk mereka lebih sukses lagi. Yang perlu dapat keturunan berberkati, buah kandungan dapat keturunan ilahi. Yang perlu dapat pekerjaan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah dengan penuh pengharapan, dengan optimis. Segala rahmat, anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang akan memimpin membawa saudara di dalam ketaatan kepada kemuliaan demi kemuliaan, kepada keberhasilan demi keberhasilan, kepada mujizat demi mujizat mulai saat ini sampai Maranatha. Kalian sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati.